Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Habib Amrullah dari kelas Perbankan Syariah 3 NIM E2019-1109. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya, yaitu dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMMI tentang untuk menanggapi 3 video materi dari teman-teman kelas saya. Nah, langsung saja. Ekonomi dua sektor, yaitu konsep perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari dan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran dari pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Adalah mana sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran dan untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, dan mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Dan masuk saja ke materi kedua, yaitu perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dibandingkan perekonomian dua sektor, pada perekonomian tiga sektor mencoba menambahkan sektor pemerintahan dalam analisis ekonominya. Perekonomian tiga sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri atau dalam suatu negara dengan penambahan satu sektor baru dalam analisis ini. Tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Perekonomian tiga sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomian. Apa yang tadinya dipelajari dalam perekonomian dua sektor menjadi berubah tatkala sektor rumah tangga dengan perusahaan akan terpengaruhi juga akibat keberadaan sektor rumah tangga. Perlu diketahui pula bahwa perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal ini dikarenakan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri saja. Artinya, barang dan jasa hanya diproduksi di dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga maupun impor, sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Sektor rumah tangga terdiri atas kumpulan individu homogen dan identik. Sektor perusahaan terdiri dari sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Sektor pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Sektor luar negeri yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi impor dan ekspor. Perekonomian 4 sektor disebut juga perekonomian terbuka, sebab model perekonomian ini sesuai dengan kenyataan. Perekonomian 4 sektor memiliki ciri-ciri, yaitu kegiatan perdagangan internasional yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan impor dan ekspor, serta pertukaran dalam hal produksi. Hasil dari perdagangan internasional berupa devisa yang dapat menambah keuangan suatu negara.
Sistem ekonomi dalam berbagai sektor pasti mempengaruhi keadaan sebuah bangsa. Jadi, negara yang maju dan berkembang akan ditentukan oleh faktor ekonominya. Oleh karena itu, perekonomian sangat diperhatikan oleh pemerintah, terutama perekonomian empat sektor. Sekian dari saya, itulah 3 materi yang saya tanggapi dari teman-teman saya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.